Ini bukan film fiksi ilmiah. Ini bukan mimpi. Ini adalah tanda bahwa kiamat sudah dekat. Dan semua ini sudah diberitakan oleh Rasulullah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam sejarah kehidupan manusia, ada satu babak terakhir yang pasti akan datang, kiamat. Tapi sebelum kehancuran besar itu terjadi, Allah telah menetapkan serangkaian tanda-tanda, satu demi satu, agar manusia sadar bahwa waktu mereka hampir habis. Nabi Muhammad telah memberitahukan tanda-tanda itu dengan begitu jelas, hingga seakan-akan kita sedang menonton potongan demi potongan adegan film akhir zaman. Zaman kacau dan fitnah merajalela. Akhir zaman tidak dimulai dengan ledakan besar. Ia dimulai dengan fitnah yang merayap seperti kabut, menyesatkan banyak orang tanpa mereka sadari. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Pembohong dipercaya, orang jujur dianggap dusta. Hei Ahmad, di masa ini media jadi senjata. Yang benar dibungkam, yang salah dijunjung. Orang yang tak layak menjadi pemimpin justru memimpin. Agama jadi komoditas, uang jadi Tuhan, dan manusia mulai jauh dari petunjuk Al-Quran. Waktu terasa semakin cepat. Pernahkah kamu merasa baru kemarin Senin, sekarang sudah Jumat lagi? Itulah tanda lain dari akhir zaman. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah waktu akan terasa semakin singkat. HR Bukhari. Hari terasa seperti jam terasa seperti menit, sibuk tapi tak berkah, produktif tapi hampa. Munculnya Dajjal, si pembohong besar. Dari antara tanda-tanda besar kiamat, Dajjal adalah yang paling menakutkan. Ia bukan sekadar tokoh jahat dalam dongeng, ia nyata. Dan Rasulullah mengingatkan umatnya dengan sangat serius tentangnya. Dajjal akan muncul sebagai penyelamat palsu. Ia akan punya kemampuan luar biasa, menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, mengendalikan bumi. Tapi semua itu hanyalah tipu daya, ujian dari Allah. Ia buta sebelah. Di dahinya tertulis kafir, namun hanya orang beriman yang bisa membaca tulisan itu. Orang-orang yang imannya rapuh akan mengikutinya, menyangka dia adalah Tuhan. Turunnya Nabi Isa alaihissalam saat dunia dalam kekacauan akibat Dajjal, Allah akan mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun kembali ke bumi. Ya, Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat ke langit dan akan kembali menjelang kiamat. Ia akan turun di menara putih di Damaskus, mengenakan 2 kain berwarna kekuningan dan rambutnya meneteskan air. Ia akan membunuh Dajjal di gerbang Lud dan membawa keadilan kembali ke bumi. Islam akan berjaya kembali di tangannya. Salib dihancurkan, babi dibunuh, dan tak ada agama selain Islam yang diterima. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj setelah Dajjal binasa, dunia tak langsung damai. Akan muncul 2 kaum misterius dan sangat ganas, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka seperti tsunami manusia. Mereka akan menghancurkan apapun yang mereka lewati, hewan, tanaman, manusia. Jumlah mereka sangat banyak hingga mereka meminum habis seluruh danau Tabariyah. Tak ada satu pun kekuatan yang bisa menghentikan mereka. Hanya doa Nabi Isa dan para pengikutnya yang menyelamatkan dunia saat Allah mengirimkan ulat yang masuk ke leher mereka dan membinasakan mereka dalam semalam. Matahari terbit dari barat. Satu tanda kiamat yang sangat menegangkan adalah ketika matahari terbit dari barat. Saat itu terjadi, pintu taubat tertutup selamanya. Tak peduli berapa kali kita menangis, tak peduli seberapa banyak kita memohon ampun. Jika kita belum bertobat sebelum itu, maka segalanya telah berakhir. Rasulullah bersabda, tidak akan tegak kiamat hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. HR Bukhari. Asap, gempa besar, dan angin yang mengangkat orang beriman. Setelah itu dunia akan semakin hancur. Asap tebal menyelimuti bumi. Gempa besar menghancurkan kota-kota. Binatang raksasa muncul dari perut bumi, dan Allah akan mengirim angin lembut yang akan mencabut nyawa seluruh orang beriman. Hingga yang tersisa di dunia hanyalah manusia jahat dan penuh dosa. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat itu sendiri. Sangkakala ditiup, dan semua makhluk mati. Akhirnya, malaikat Israfil meniup sangkakala. Suara itu membuat seluruh makhluk hidup mati seketika. Gunung meledak, laut meluap, bumi terbelah,
langit terlipat, tak ada satu makhluk pun yang mampu berdiri. Kemudian, setelah beberapa waktu, sangkakala ditiup kembali. Seluruh manusia dibangkitkan. Hari yang dijanjikan pun tiba, hari pengadilan. Semua ini adalah kenyataan yang pasti terjadi. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita? Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Sebelum hari itu datang, kita masih punya waktu. Waktu untuk bertaubat, memperbaiki diri, kembali kepada Allah. Karena saat tanda-tanda itu mulai muncul, maka tak ada lagi jalan untuk kembali. Wallahu a'lam bishawab.